Kan kita bisa langsung ke ditunjukin atau di sini L dot first sama dengan P. Ini kan ya. Misalkan ininya P. Nah, kalau misalnya kita mau insert first atau di yang pertama tapi sudah ada bilangannya, itu kita nggak bisa langsung dia L dot first langsung ke sini kayak masak ke Masino. Karena ini sudah ada dan kita nggak mau nge-cut off si 10 ini, jadi kita konekin dulu. Konekinnya gimana? Jadi si ini kita konekin dulu gerbongnya. Nah, ini kan udah connect gerbongnya nih. Jadi ini nggak bakal hilang kalau misalnya dia, misalkan, ini langsung ke sini. Kita nggak bakal tahu ini tuh alamatnya di mana sih, soalnya nggak ada pointer yang nunjuk. Ini kan pointer nih. Jadi harus dikonekin dulu, baru pointernya diganti. Nah, kalau misalnya pointernya udah diganti, jadi ke sini kan ya. Jadi first udah jadi. Oke, kalau misalnya apa ya, insert class harusnya udah tau lah ya. Kurang lebih tinggal mau dijelasin atau masih ada yang belum mudeng insert class? Halo? Kak, izin menjawab, Kak. Mungkin di beberapa dari kita udah paham konsepnya, tapi masih bingung cara ngimplementasikan ke codingan C-nya, Kak. Oh, implementasi codingannya. Iya, mungkin itu sih, Kak, yang aku tangkap. Tapi nggak tahu deh kalau dari yang lainnya. Oh, ya udah, berarti sambil coding aja kali ya. Oke, tadi, bentar. Misalkan kalau misalnya tadi masih nol kan harusnya gampang ya. Langsung L dot first berarti if L dot first sama dengan nol atau masih anggotanya masih belum ada, maka langsung di pointerin L dot first sama dengan P. P ini yang 10 ya. Nah, terus kalau misalnya masih ada ini, terus kan kita nggak bisa langsung tadi kan ya. Jadi else, kalau misalnya udah ada, misalkan ini tuh Q. Ini tuh Q, berarti kan Q itu punya next kan ya, sesuai elemennya. Q, next. Next ini tuh buat semacam pointer. Jadi kita mau ke mana sih ini alamatnya? Mau nunjuk ke mana? Nunjuk ke si P ini atau L dot first. Kalau misalnya udah sama dengan L dot first, jangan pakai P lagi ya. Berarti next ke L dot first. Tadi kan udah ituin. Terus habis itu di sama denganin kita pointer lagi. Berarti L dot first sama dengan, dari sini kan masih ada Q-nya. Jadi bisa dipakai jadi Q. Buat codingannya ada yang mau tanyain nggak?
Mungkin sampai sini dari saya sih belum sih Kak. Nggak tahu kalau dari yang lain. Mungkin yang insert after kali ya, sama delete after. Ya Kak, biasanya problemnya di delete gitu sih. Kalau dari yang kemarin aku tahu ada problemnya di delete Kak. Kalau di insert sih sebagian kecil bisa. Kalau gitu sebentar. Misalkan mau delete course ya. Oke, terus dulu deh. Kita mau delete yang 11. Hmm, kan kalau misalkan itu berarti kita nge-cut off si 11 ini. Berarti antara ini yang dihapus atau ini yang dihapus. Nah, kalau misalnya ini yang dihapus, misalkan kayak gini, dia bakal nge-cut off semua gerbongnya. Jadi istilahnya ini ada kereta. Ada kereta. Kamu hapus kereta yang ini. Tapi ini konektornya nggak kamu konekin dulu ke sini. Ini nggak dikonekin. Terus ini langsung kamu main cut off. Jadinya keretanya tuh cuma satu gerbong doang. Padahal kamu tuh butuh dua gerbong. Yang ini yang dihapus. Jadi kita konekin dulu konektornya ke gerbong berikutnya. Untuk codingannya. Kalau misalnya udah masih ada dan berarti nggak sama dengan nol ya. Nggak sama dengan nol berarti L dot force-nya tuh di pointer dulu deh. Misalkan ada P. Biar nggak terlalu bingung, kita gunain P ya. P ini kita tunjuk ke L dot first-nya. Yang sini yang bilangan. Gerbong yang kita mau hapus. Ini sama dengan L dot. Oke, udah. Ini juga udah. Nah, terus kan tadi kita mau ngonekin yang gerbong selanjutnya. Nah, ini kan udah di pointer sama si P. Jadi kita bisa langsung akses P next. Berarti L dot first dengan P next. Berarti karena ini udah berubah, ya L first-nya ke P dot next, P next. Jadi ini bisa langsung hapus. Soalnya udah berubah. Nah, ini kan udah ke ini nih. Udah ke konektornya. Ini udah nggak punya konektor dong. Berarti bisa langsung di cut off. Berarti tadi kan P next kan ya. Ini masih ada P-nya. P next dengan 0. Kalau misalnya dia Kalau misalnya dia 0, berarti kan udah nggak ada ya. Oke. Oh ya, ini berlaku kalau misalnya if ini berlaku kalau misalnya tadi itu masih ada gerbongnya. Kalau misalnya dia cuma satu doang alias PNX-nya dia 0, berarti dia bisa langsung kayak gini. Jadi sebentar.
Misalkan ini verse-nya cuma satu itu ya, satu gerbong doang. Berarti kan P dot sama dengan L dot first, berarti yang ini. Terus pas waktu di nextin, ini nol. Ini kan nol kan ya. Kalau misalnya kita pakai algoritma yang ini, pas waktu kita akses Pnex ya, dia bakal error. Jadinya kita cek dulu, dia ada gerbong selanjutnya nggak? Oh, nggak ada, berarti ke else. Ke else berarti dia bisa langsung di cut off. Ini udah nggak ada, udah hilang. Kalau misalnya di C++ sih, dia nggak ngabisin memori, bisa di delete dulu, tapi nanti aja. Jadi kalau misalnya itu langsung cut off aja. Gitu. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada. Kalau gitu aku lanjut ke delete last ya. Oke. Kita kan kalau misalnya di single list kan nggak tahu ini lastnya di mana. Kalau misalnya buat nyari last, udah tahu belum caranya gimana? Di codingan. Misalkan ini nggak nol, berarti kan masih ada yang bisa di delete kan gerbongnya. Terus buat nyari lastnya, kita pointerin dulu ke L dot first, yaitu yang ini, gerbong yang ini. Terus kita cari lastnya di mana, nextnya pasti nol. Berarti while last next tidak sama dengan nol. Berarti selama dia belum ada di gerbang terakhir atau nggak ada nextnya, maka dia akan while terus dan akan ngecek gerbong satu-satu. Cara ngeceknya tinggal last sama dengan last ke nextnya. Berarti misalkan yang pertama last, terus ini kan belum nol nih. Ya udah, kita ke gerbang selanjutnya. Di sini nol enggak? Masih belum sama dengan nol, berarti iterasi lagi. Dicek. Udah nol, berarti nggak selesai. Berarti lastnya udah dapat. Terus, karena lastnya udah dapat, kita bisa delete lastnya. Terus karena ini last, kan tadi kalau misalnya first di sini harus kita connecting dulu. Sedangkan last ini kan koneksinya cuman ini satu doang kan ya. Berarti ini bisa langsung di cut off. Kan ini.
Berarti kita harusnya ngeakses yang sini. Karena ini lastnya. Kan last next. Next berarti dia kan last next. Terus kita ngakses yang ini. Terus ke nextin lagi. Kalau misalnya dia nol, dia bakal berhenti. Dan berarti aksesnya sekarang terakhir di sini. Udah dapet, berarti dia langsung bisa last next. Sama dengan no, bisa langsung dinulin aja. Soalnya bisa langsung di cut off. Oke. Gua delete last, ada yang mau tanyain nggak? Tapi di kelas nggak boleh makin next next gitu Kak, harus nextnya Oh, cuma sekali. Soalnya buat kondisi elemennya cuma dua itu bakal error. oh, sebentar. Bakal cuma satu maksudnya. Berarti before. Oke. Berarti di sini ada dua variabel ya, di mana kita ngakses yang last. Nah, ini lastnya. Nah, di sini before last. Before lastnya ke L dot first, dan lastnya ke L dot first yang nextnya di sini. Terus berarti selama ini, kan dia bakal ngikutin terus kan. Dia bakal next, before lastnya juga bakal next. Berarti ini pas waktu ke sini, dia dapat, terus ke sini, dia juga ngikut. Pas waktu last nextnya sama dengan 0, dia bakal berhenti, dan kita dapat before lastnya. Karena koneksinya cuma before last aja, jadi before lastnya bisa langsung kita nolkan. Jadi kayak gini. Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Boleh lanjut ke bila fakta. Itu emang agak ribet gitu ya Kak. Jadi kita Iya sih. harus bikin dua variabel jadinya. Heeh. Iya, Hmm. soalnya kan kalau misalnya single link list, dia kan nggak punya previous sama L dot last kan ya. Jadi kita harus nyari L dot lastnya dulu, dan kita juga harus nyari last yang sebelumnya. Tapi kenapa nggak dipakai kondisi lagi aja Kak? Jadinya ada dua kondisinya. Kondisi gimana? Jadi ya L first next kalau dia itu nggak sama dengan nol baru masuk ke while-nya. Jadi nggak usah pakai itu tambahan Kalau L dot first, L dot first next itu nggak sama dengan nol, dia baru masuk ke yang perulangan. ya kan? L dot first tidak sama dengan L dot first next. oh, L Ya, dot first next. Kalau tidak sama dengan 0, baru masuk perulangan. ya. Ya mungkin itu Sebentar. sih dikit dari aku Kak. Nggak tahu dari yang lain mungkin ada yang mau nanya. Sama nanti mau minta tolong dijelasin soal yang delete afternya juga Kak. Oh Sama iya, boleh. kondisi-kondisinya. Bentar. L dot first ke next tidak sama dengan 0, terus baru masuk. Sebenarnya bisa-bisa aja sih, tapi mungkin agak ribet kali ya. Lanjut ke delete after nggak apa?
Nggak apa-apa sih, Kak. Oke. Kalau misalnya delete after kan kita ada previousnya. Misalkan previousnya di press sama. Oke. Misalkan kita mau delete after pref yang ini. Jadi kan kita mau delete yang 10 kan ya. Tapi jangan lupa di belakangnya 10 ada 10 lagi. Bukan 10 deh. Yes. Ada 15. Karena kita udah tahu si prefnya di mana, dia nunjuk kemana, kita bisa langsung ke kita cek dulu pertama dia di sebelahnya pref ini ada nggak gerbong buat dihapus? Oh, ada nih. Berarti bisa langsung masuk ke algoritmanya. Dan setelah itu kita cek if misalkan kita simpan di D, ref next-nya. Kita cek di next, ada nggak gerbongnya? Oh, ada nih, berarti nggak sama dengan 0, masuk ke sini. Ke sini berarti, karena ini single list, jadi kita masukin ke sini. Ini sama dengan DNX. Karena kita menghilangin yang ini, berarti kan kayak tadi, kita koneksiin dulu, kita loncatin ininya. Kan kalau kita delete yang ini, berarti ininya udah nggak ada ya. Kita jadi nggak tahu ini di mana posisinya, cuman taunya di after day doang. Jadi lebih baik ini kayak tadi kita ke sini dulu. Kita koneksiin dulu sama yang pref. Nah, kita lompatin gerbong yang mau kita hapus. Ininya pref next sama dengan di ini. Karena ini udah dikoneksiin, berarti yang koneksi ini kan. Nah, sekarang kan koneksi yang masih ada di after day ini ada si D. Berarti D-nya dengan next dinulin. Next nol. Oke. Sekarang si D ini udah keluar dari petanya dan udah masuk ke sini. Build afternya udah selesai. Nah, kalau misalkan kita nggak punya 15 di sini, alias yang ini tuh yang terakhir.
Berarti kan dnx-nya sama dengan 0. Berarti else. Oh iya, lupa direpot. Sebentar. Gitu semua. Misalkan dnx-nya udah sama dengan 0, berarti kan udah nggak ada gerbong lagi di belakang. Dan koneksi di D ini cuman ada di ref yang ini. Jadi prefnya langsung bisa kita mengubah. Kayak gini ya. Ini buat algoritma delete after udah selesai, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanyain? Nggak ada ya? Oke, lanjut ke doubling list. Kalian udah mudah belum ya insertnya? Yang doubling list. Ya, kalau misalnya doubling list kan bedanya sama si single list, dia ada pref. Yang si ada prefnya, dia bisa mengakses gerbong sebelumnya. Kalau misalnya single list kan dia masih bisa gerbong selanjutnya. Sama dia bisa mengakses list yang paling akhir, gerbong yang paling akhir. Jadi kita nggak perlu capek-capek nyari last. Kalau misalnya mau dilihat last, bedanya, tapi di sini ada pref. Kalau misalnya insert first, seharusnya udah tahu ya, tinggal di gini-giniin aja, tinggal dikonekin aja. Kalau misalnya delete tadi, kalau misalnya insert class, ada yang mau tanyain nggak? Kalau misalnya enggak, aku langsung ke delete aja nih. Ada ya? Oke. Misalkan kita mau delete first, ini, ini, kalau misalnya L dot first sama L dot last sudah sama dengan 0 alias ada gerbongnya, ya kita bisa delete. Berarti kita mau delete yang pertama ya. Sama kayak yang single tadi, pertama yang L dot first, kita konekin dulu ke L dot first. Ini buat case yang ini ya.
buat cache link list yang ini. Oke, udah. Terus l.first. Oh, sebentar. Oke, di sini kan ada 3 koneksi kan ya. Koneksi dari sini, koneksi ini ke sini, sama koneksi l.first. Jadi kita kan mau hapus koneksi semuanya nih. Walaupun nanti ini prefnya udah nggak ada, tapi ini masih ke koneksi ke sini. Jadi mending kita pointerin dulu yang l.first, baru l.first, teman-teman. PNX kan berarti kedua, berarti dia sininya dihapus, sudah nggak ada ke sini. Oke, terus habis itu kita hapus koneksi yang ini. Pertama, boleh PNX dulu. PNX dinolakan, kita hapus. Terus ini kan ada prefnya nih. Jangan lupa berarti yang l.first pref sama dengan 0. Ini nih hapus. Jadi sekarang udah ke delete yang gerbong pertama. Dan ini langsung ke gerbong 2 sama 3. Ini berlaku kalau misalnya di belakangnya ini ada gerbong lain. Kalau misalkan, kalau algoritma search. Sebentar ya, nanti ya aku itu. Misalkan di belakangnya ini nggak ada apa-apa dan ini juga ada. Misalkan ini juga sama dengan mas dan ini cuma satu gerbong doang. Berarti ada kondisi di mana dia juga sama dengan l.last. Gimana cara tahunya? Itu berarti nextnya kan pasti nol. Kalau tidak sama dengan nol, berarti gerbongnya masih ada dan ini. Nah, jadi kan dia l.first sama dengan nol. Koneksinya kan cuma ada 2. Yang ini l.first sama l.last. Berarti bisa langsung dihapus pakai kayak gini. L.first-nya dihapus, bisa dihapus sama l.last-nya dihapus. Karena dia cuma satu gerbong doang, ada koneksi lainnya. Gitu. Yang di first, ada yang mau tanyain? Buat mempersingkat waktu, kita langsung ke delete afternya ya. Kalau misalnya delete last kayaknya udah hampir mirip sama delete first, dan ini juga udah dipointerin. Bisa nggak bisa?
misalkan review di sini. Review di sini berarti kita mau ngapus gerbong 2. Kita cek dulu nih, ref, next, mau tidak? Oh, kalau misalnya nggak mau, berarti kita bisa langsung masuk ke algoritma penghapusannya. Misalkan kita tunjuk yang kita mau delete lebih dahulu, yaitu di ref, next. Berarti kan di sini ya, di sini. Nah, si after ini yang kita mau delete ada 4 koneksi. Nah, ini sama ini. Kayak tadi kita nggak bisa sembarang hapus koneksi, harus kita koneksikan dulu yang 1 sama 3-nya biar yang 2-nya bisa kita hapus. Berarti kita bisa akses yang ketiga. Nah, berarti after del itu after eh. Oh ya, ini buat case yang ini ya, seandainya dia ada nextnya. Kalau misalnya nggak ada nextnya, nanti kita bahas dulu. Udah, sekarang ref, kita koneksiin yang 1 sama 3. Berarti nextnya yang ini, kita bisa langsung ke yang 3. Oke, udah ke koneksi. Nah, kan ini ada next sama pref ya kan ya? Berarti yang 3, prefnya juga ke 1 biar sama-sama terkoneksi. Pref. Ini udah ke koneksi ke gerbongnya. Terus tadi yang pref juga kita koneksikan. Yang pref kita koneksikan. Udah ke koneksi semua. Sekarang yang after ini cuma punya 2 koneksi. Dimana koneksi tersebut itu dari dia semua. Jadi kita bisa langsung di nolkan. Atau dihapus. Ini kan yang next, no. Yang pref, no. Udah selesai. Udah nggak ada lagi. Karena mereka udah terhubung, udah selesai. Nah, ini seandainya 2 ini ada di tengah-tengah, bukan last. Kalau misalnya last, beda lagi. Misalkan yang ini last. Tapi di sini ada kondisi di mana if tidak sama dengan
Kalau misalnya yang ini bukan bilangan atau berhubungan terakhir, maka dia bisa langsung kayak tadi, kan tengah-tengah. Tapi kalau misalnya dia yang bilangan terakhir, berarti dia di sini ada 3 koneksi. 1, 2, sama 3. Nah, yang koneksi paling itu kayak dilihat first kan tadi firstnya kan yang di pindah dulu. Berarti di sini juga yang pindah dulu lastnya. Berarti L dot last sama dengan ref. Kan kita udah tahu nih yang bilangan sebelumnya. Di karena udah nunjuk, sekarang koneksi di gerbong after ini ada 2. Yang sini sama sini. Nah, kita hapus dulu koneksi yang ada di bukan dari dia. Jadi dari ref dulu. Ref X sama dengan 0. Kita hapus yang ini. Oke. Habis itu baru kita cut off yang tadi dianya. Aku udah nggak di itu dikoneksiin, ya udah. Nah, koneksi tadi kan ref. Tadi sama dengan 0. Ini udah. Ref next juga udah jadi 0. Selesai. Sebenarnya ada kondisi lagi di mana dia tuh sama-sama L dot last dan L dot first. Berarti dia cuma satu gerbong aja. Berarti di sini ada if like if dot first sama dengan L dot last. Kalau misalnya dia cuma satu doang, misalkan kayak gini, harusnya nggak masuk sih. Kan dia nol kan jadinya. Jadi nggak bisa ada yang dihapus. Buat delete after ada yang tanya nggak? Nggak ada. Kalau gitu aku lanjut ke algoritma search ya yang tanyain. Seharusnya algoritma searching double ini sama single ini sama sih, soalnya kan kita mau nge-search dari dari awal sampai akhir kan ya. Itu kalau misalnya algoritma search yang biasa. Jadi misalkan kita mau mencari yang bilangannya tuh 3. Berarti kalau misalnya dia ada listnya, kita bisa mencarinya. Terus, jadi kalau misalnya nggak ada, berarti dia nggak bisa temukan karena emang udah nggak ada listnya. Kalau misalnya 0, dua-duanya. Oke, mulai dari L.first. First. Karena kita nggak mau, ngubah si L.first ini, jadi kita masukin ke P aja. Ini pengen kita ubah.
Kan kita mau menelusuri kan satu-satu. Istilahnya P ini tuh konektornya. Mau ngecek ke gerbang pertama dulu. Ada nggak sih si tiga ini? Oke. Terus cara dia berhenti, kan dia bakal mulai lupa nih. Selama koneksinya atau udah nggak ada koneksi lagi, berarti dia bakal berhenti. Kalau misalnya masih ada koneksi di belakangnya, ya udah dia bakal jalan tuh ke gerbang selanjutnya. Ya, PNX. PNX. And found. Misalkan kita inisialisasi phone-nya sama dengan false. Kita anggap aja belum ketemu. Well, belum. And not known. Berarti belum ketemu. Nah, syarat si phone-nya ketemu berarti kan si info ini harus sama dengan tiga kan ya. Tadi kita mau mencari yang tiga. Jadi kalau misalnya dia ketemu tiga, phone-nya bakal tuh. Kalau enggak, dia bakal looping lagi. Di sini tambahin P. Soalnya kan dia berpindah posisi ke kanan ya. Berarti ke PNX, PNX, PNX terus. Oke. Dua di sininya ilustrasinya kayak gini. Jadi kan P, dot first, dan phone-nya masih full sekarang. PNX bisa sampai dengan 0. Oh, bisa. Phone-nya juga masih false. Ya, bisa. Terus pas satu dicek, P info alias ini, yang tengah ini, oh, cuman ini satu, ini tiga, berarti nggak masuk ke if yang ini, dimasuk ke yang ini. Jadi sekarang P, di nextin P sama dengan P next. Di sini. Oke, terus masuk lagi ke while loop-nya. Ini belum nol. Terus for-nya masih false. Pas waktu dicek, P info sama dengan 3 enggak? Oh, nggak sama dengan 3. Ya udah, lanjut lagi ke gerbang selanjutnya. Dicek lagi, sama dengan 0 enggak? Harusnya P tidak sama dengan 0 ya. Soalnya kalau misalnya P next sama dengan 0, si ininya bakal berhenti pas waktu di sini. Soalnya dia P next-nya 0. Sorry, sorry. Oke, lanjut. P-nya belum 0, terus one-nya masih false. Kita cek P info sama dengan 3 enggak? Oh, sama dengan 3. Berarti one-nya tuh. Terus P-nya next ke sini. Kan udah nggak ada nih gerbongnya. Berarti dia sama dengan 0. Udah nggak ada. Tadi kan pas waktu dicek, udah P-nya udah sama dengan 0 dan phone-nya sama dengan true. Jadi dia berhenti. Nah, terus bagaimana kita tahu dia tuh berhentinya karena P sama dengan 0 atau sama dengan phone? Kita pakai variable phone. Kan kalau misalnya dia berhentinya karena P sama dengan 0, phone-nya kan tetap bakal false. Ya, if found, jika dia true, maka output ditemu. Terus, kalau tidak ditemukan, gitu. Ya, ada yang mau tanyain di algoritma searching-nya? Ada ya? Tadi DLL udah, SLL udah,
Kalian kan ini nanti kuisnya ada stack. Udah mudeng infix sama postfix belum? Yang ini. Cara konversi sama cara bacanya. Kalau misalnya belum, aku bakalan jelasin yang stack. Tapi kalau misalnya udah, aku mau bahas soal yang SLL. Gimana? Mau bahas ini atau mau bahas yang ini? Kayaknya bahas itu aja deh, Kak. Yang ini? Ya. Oke. Sebentar. Buat yang satu, harusnya tinggal pakai if aja ya. If si ininya itu ada di gerbong ke satu, ya langsung print. Nanti pakai count plus plus selama dia gerbongnya berjalan. Kayaknya aku mau yang 2, 3, 4 ya, kalau misalnya masih waktunya cukup. Oke. Di sini ada 2 list, di mana ada list 1 dan list 2, dan diberikan tes untuk membuat suatu prosedur di mana L1 gabungan dari L2 hanya menggunakan basic list operation. Tadi kan listnya udah kesortir ya, sortir secara ascending. Jadi kayak gini. 24, 30, 34, 50. 20, 23. Tadi irisan ya? Irisan intersection berarti dia nyari yang bilangannya sama. 31, 34. Kalau misalnya dilihat sekilas kayak gini mah, udah kelihatan ya. Yang itu 30 sama 34. Kalau misalnya di programnya, kalau misalnya sesuai searchingnya tadi, bisa aja sih 24. Kita cari satu-satu, kita bandingin 20, 3, 30, 31, jadinya nested for loop, while loop. Nested for sama while. Terus kita bandingin lagi, next. Ada nggak 30? Oh ada. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan pasti bakal lama banget kan ya. Jadi kita bisa pakai cara yang kayak gini. Misalkan, oke, 24 sama 20. Kan kita ini listnya udah kesortir ya. Jadi misalkan 24 sama 20 kita bandingin, kan lebih besar 24. Misalkan kita nggak tahu nih, kita belum tahu yang sebelahnya tuh apa aja bilangannya. Tapi yang kita tahu 24 itu membesarnya ke 25. Berarti 20 itu nggak mungkin ada di sebelah kanannya 24. Karena dia lebih kecil. Di sini kan. Karena 24 nggak ada, tapi 24 mungkin aja ada di gerbong yang sini. Karena kan 20 ke atas ada 24 kan ya. Jadi kita boleh nyari ke yang sebelah sini. Ada nggak 24? Kita bandingin lagi. Oh, besaran mana nih? 24. 23. 23 nggak mungkin ada di sini. Ini lebih besar ke kanan. 24 mungkin aja ada di gerbong selanjutnya. Berarti kita carinya di gerbong yang ini. Ini, dah. 30 sama 24 tadi. Kita cek. Oh, lebih besar 30. Nah, 24 kan nggak mungkin ada di kanannya 30 kan ya. Kita belum tahu. Nggak mungkin ada di kanannya 30. Ya udah deh. Berarti tapi 30 itu mungkin aja ada di sebelah kanannya 24. Misalkan 25 atau 26 kan bisa aja di sebelah kanannya nih. Ya udah, sekarang kita carinya di yang gerbong sini. Kita pindah. Oh, satu dibandingin sama-sama 30. Intersection kan ya.
Berarti kita bisa langsung new elemen dan masukin ke list yang ketiga. Nah, karena udah kecek dan kita udah tahu dia itu sebuah intersection, kita nggak perlu bandingin lagi 30 ke 31, kita nggak perlu kayak gitu karena udah dibandingin. Kita bisa langsung gerak ke 34 sama 31. Dan bandingin keduanya kayak tadi, lebih besar mana sih? 34. Berarti mungkin aja ada di sebelah 31. 31 mungkin nggak ada sebelah 34. Oh, nggak mungkin dong, kan lebih kecil. Ya udah, kita jalan dari yang sini. 34 sama 34. Hmm. Oh, sama-sama nih. Ya udah, buatnya elemen terus dikoneksikan pakai insert class. Nggak langsung ini aja kan ya. Karena 34 sama 34 udah dibandingin, jadi kita nggak perlu bandingin lagi sama yang lain. Udah pasti itu intersection. Jadi kita ke next-nya. Nah, pas waktu di next-nya, si ininya udah silas. Jadi sini udah 0, tapi sini masih ada 50. Nggak mungkin dong di sininya ada sebuah 50 karena listnya udah habis. Jadi algoritmanya udah boleh berhenti. Jadi ini intersection-nya. Hmm. Kalau buat algoritmanya, sebentar. Oh ya, buat konsepnya ada yang mau tanyain nggak sebelum ke codingannya? Nggak ada? Kalau misalnya ada kayak gini, kita harus buat pointer dulu. Misalkan ini address ya. Ini P2. Ini misalkan pointernya P1, ini P2. Kan tadi kita mau while loop pastinya. Soalnya kan ini sini, terus tadi ada kondisi berhentinya di mana salah satunya 0. Kalau salah satunya 0, berarti nama P1 tidak sama dengan 0, dan P2 tidak sama dengan 0. Tapi selama salah satunya masih ada, maka dia akan berpikir terus atau akan mencari terus. Terus tadi buat langkah pertamanya kan kita bandingin dulu. Iya, P1 info. Jadi kan satu kita bandingin P1 sama P2-nya, tadi P1-nya lebih gede ya. Berarti misalkan ini lebih gede. Karena si 24 ini mungkin aja ada di sebelah kanannya 20, jadi kita yang bergerak tuh yang P2. Berarti P2 sama dengan P2. Terus kalau misalnya dia yang lebih besar itu P2, misalkan di sini 24. Yang 20. Ini 20. Dan misalkan kayak gini, tadi kan P2-nya lebih gede kan ya. Misal kita nggak tahu, kita mau cari apakah ada 21, 20 nggak mungkin di sebelah kanan, berarti kita cari 21, jadi yang gerak P1, gerak ke sini. Berarti P1-nya, P1, P1, next.
Kalau misalnya bukan kurang, bukan lebih, berarti kan sama dengan kan ya. Terus kalau sama dengan berarti kan dia termasuk ke intersection. Masuk ke intersection pas waktu tadi kita 30 di sini dapat, berarti langsung create new element kan ya. Berarti kita bisa pakai pointer address 3. Lihat elemen, di mana elemen tersebut adalah, kan kalau misalnya create elemen, aku pakainya yang kayak gini. Gini. Nah, fungsinya kayak gini, berarti kan kita perlu infonya atau integernya. Tapi di sini bisa P1 atau P2 info di 20. Kan sama aja, 20 sama 30. Udah di-create elemennya, terus habis itu dimasukin ke list insert. Insert class seperti sini. Misalkan ada list L3. L3, terus tadi addressnya kan yang ini, di T3. Ini udah dimasukin, terus habis itu, kan tadi udah dibandingin dua-duanya, terus kita langsung ke gerbang selanjutnya. Ini P1, X, X. Buat algoritma yang udah selesai, coba di code block. Hmm, Oh iya, tadi kan sama dengan ini dulu ya. Terus ini L1. Kan L1, terus P2. Ini udah. Hmm, Ini buat, ini udah sesuai sama yang di gambar tadi. 24, 30. Gambar dan 34 ya.
buat interseksinya. Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Ya udah. Lanjut ke yang nomor 3. Di sini diberi dua list, di mana ada L1 dan L2. Bedanya di sini kan intersection, lalu di sini gabungan atau union. Tapi karena tadi udah tersortir ya, secara ascending. Jadi kalau misalnya kita mau union secara sembarangan sih bisa langsung si 50 ini ya bisa kita masukin aja di sini atau dikopas dari yang L1 ke L3 habis itu yang L2 ke L3. Tapi biar biar tetap tersortir bisa pakai cara yang tadi. Kita bandingin 24 sama 20. Karena ini urutan yang kecil sama yang besar, berarti misalkan kita bandingin P1 sama P2 atau L1 doters sama L2 doters, yang lebih kecil yang mana yang dahuluin? Oh, 20. Berarti 20 kita masukin ke sini. Habis itu kan bisa jadi di sebelahnya 20 ini kan ada 21, di mana itu sebelum 24 atau lebih kecil daripada 24. Jadi, yang kecil ini disuruh jalan dulu. Ada nggak ya yang lebih kecil daripada ini? Oh, ada nih, 23. Terus bandingin, iya lebih kecil. Ya udah, masukin ke listnya. Insert kelas, udah. Terus, bisa jadi di sebelahnya ada 23, misalkan 23,5. Di mana itu lebih kecil lagi dari 24. Ya udah, kita cek lagi. Yang kecil jalan. Oh, 30 sama 24. Satu dibandingin, lebih kecil 24. Yang kecil di kopas, masukin gerbong selanjutnya. Nah, kan 24 sama 30 udah. Terus, karena ini ascending, bisa jadi di sebelahnya 24 ada 25. Udah, coba kita cek. Yang kecil jalan dulu. Masuk ke sini. Pas satu dibandingin kan 30 nih. Sama 30. Berarti kita hanya perlu pas salah satunya. Ya, di situ di insert class. Kita nggak perlu kopas dua-duanya kan ya, karena dia infonya sama. Seperti tadi, karena ini sudah dicek, berarti langsung ke gerbang selanjutnya aja. Karena dua-duanya udah sama. Pas satu dicek, 31 sama 34 lebih kecil 31. Jadi kopas. Masukin insert. Ya udah, habis itu sebelum kita nambah 34, kita cek dulu sebelahnya 31 ada 32 enggak yang lebih kecil dari 34. Ya udah, coba kita cek. Pas aku dibandingin sama yang tadi, sama-sama 34. Berarti kayak yang 30 tadi, kopas aja salah satunya dan di insert. Karena dua-duanya ini udah, berarti udah selesai dong. Di sini selesai, tapi di sini masih ada 50. Karena udah nggak ada yang dibandingin lagi, jadi kita bisa langsung kopas aja di sini. Misalkan di sini ada 51 ya. 51. 51. Dan di sini udah nggak ada bilangan yang bisa kita bandingin lagi. Ya udah, yang ini sama ini kita kopas aja satu-satu. Misalkan kita duplikat 50.
1,1 dan dikoneksikan. Jadinya kayak gini, sudah terurut dan sudah digabungkan. Ada yang mau tanyain nggak buat algoritma gabungan ini? Ada ya? Kalau gitu masuk ke kuningannya, ini kan kurang lebih sama algoritmanya. Mana kita bandingin 24 sama 20, 24 sama 20 kita bandingin, yang lebih kecil dimasukin ke L3, berarti P3 sama dengan tadi yang lebih kecil kan P2 kan ya. Berarti P2 dot info yang dilepas atau infonya dimasukkan ke elemen baru. Ini di situ di insert class. Dari situ tadi kan di sini yang jalan kan yang kecil kan. Berarti yang P2 yang kecil ini adalah P2 sama yang P2 X. Di situ lanjut ke while loop selanjutnya. Sama ini enggak nol. Terus tadi pas satu si P2-nya yang misalkan sini P2, pas satu P1 sama P2 dibandingkan, yang dibandingkan lebih besar P2-nya, dan kita cek yang kecil jalan P1 max. Yang kecil jalan, terus ini juga sama aja. Jadi kan yang ini yang dimasukin. Berarti di sini P1, P3 sama. Oke, terus kalau misalnya tadi 30 sama 30, dan di sini, kan berarti hanya di salah satunya aja ya. Berarti bisa P1 maupun P2. Boleh bisa. Soalnya kan infonya sama. Sama-sama 30. Dan kalau misalnya sudah dibandingkan, kan dua-duanya udah nggak mungkin ada yang lebih kecil atau lebih besar lagi kan ya. Soalnya kan sama-sama. Kalau tadi kan ada bisa jadi 24, ada di sebelah 23, tapi 30 mah sama 30 aja. Jadi bisa langsung P1 next. Hmm. Terus tadi kan pas waktu si P2-nya udah nol di sini, P1-nya masih di sini, di 50. Kan kita mau gabungin semuanya kan, berarti 50 sama 51 harusnya juga masuk. Sedangkan di while loop ini udah selesai. Jadi kita tambahin lagi while loop-nya. While P1 tidak sama dengan 0,
Di sini P1 info, P3. Terus bisa jadi kan P1 yang sebelah gerbangnya atau P1 next ada gerbang lain kan. Jadi kita cek dulu. Next. Oh, belum nol nih. Masih ada lagi di sini. Masih ada. Berarti create elemen, dikopas, masukin ke list yang berikutnya. List yang ketiga. Begitu pula kalau misalnya yang P2 juga gitu. Misalkan waktu kita bandingin P2-nya tuh masih di sini, P1-nya udah di sini. Ya udah, berarti selama P2 tidak sama dengan nol, maka dia akan create elemen untuk P2 info, diinsertkan, dan dia akan terus berjalan sampai dia nol. Buat algoritmanya, ada yang mau tanya nggak? Pakai list yang tadi, terus ini union, ya, ADT-nya udah. Nah, beda ya. Di sini ada 20, 23, 24, 30, 31, 34, sama 50. 51-nya kan nggak ada di sini. Aku. Oke. Buat konsep nomor 3 ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, waktunya tinggal sekitar 15-20 menit lagi. Buat nomor 4, bingung nggak ya? Kan disuruh pointer dan artus. Berarti seandainya dia N atau nextnya hmm, atau last elemennya dia pointer kayak gitu. Berarti antara dia
Bentar, mau ambil. Itunya laptopnya mau habis. Jadi kita disuruh cari apakah dia berakhir kayak gini, ininya nol, atau dia ke sini lagi, ke address ini. Jadi tinggal pakai if ya, pakai algoritma searching yang tadi, terus pas waktu while loop-nya, dia kondisinya antara ininya nunjuk ke address ini, atau nol. Yang 4 mau dibahas nggak? Kalau misalnya nomor 5, harusnya ini sama yang searching tadi ya. Kamu sebelum tadi coba deh. Jadi kalau misalnya kayak gini, dia kan snake. Tapi kalau misalnya dia kayak gini, dia snail. Berarti sama kayak algoritma searching ini, well, well, cara berhentinya antara dia snail atau snake. Berarti akhirnya ini mana dia adalah dapat sama pendek itu tidak sama dengan nol. Dan pendek itu tidak sama dengan algoritma. Di sini kita kasih boolean aja deh. Pas. Kalau misalnya pendeknya sama dengan nol,
itu dia bakal sebaliknya sama dengan true. Else if kalau misalnya sama dengan else atau dia nunjuk lagi ke address yang sulit, maka dia selalu sebenarnya terus ini buat nyari ke undangan selanjutnya. Undangan selanjutnya. Misalkan pengen nyuper sini dulu. Satu, PNX-nya nggak sama dengan 0. PNX-nya juga nggak ke Alvers. Ya udah, berarti nggak masuk ke keduanya juga. Tapi masuk ke while-nya. Terus karena nggak masuk ke sini dan while-nya masih jalan, kita ke gerbang selanjutnya. Ke gerbang selanjutnya dicek lagi. Ini PNX-nya sama dengan 0 nggak? Oh, nggak sama dengan 0. Terus PNX Alvers-nya, oh nggak sama dengan Alvers. Ya udah, berarti ke gerbang selanjutnya lagi. Yang satu dicek, dia cari gini aja ya, soalnya kalau misalnya ini bisa langsung ke pas waktu dicek PNX-nya terus sama dengan 0, berarti berhenti. Tapi kita nggak tahu. Ya, tadi kita nggak tahu dia berhentinya tuh karena kondisi yang satu ini atau yang ini. Jadi kita cek lagi di sini. Ya, dan sama dengan 0 atau snake, maka dioutputkan else if kalau dia sama dengan else, maka outputnya snail. Jadi kalau misalnya yang case ini PNX-nya sama dengan 0, berarti dia snake. Tapi kalau misalnya yang ini sama dengan Alvarez, dicek, oh nggak sama dengan 0, nggak sama dengan Alvarez juga, berarti lanjut ke gerbang selanjutnya, P sama dengan PNX. Sini. Nah, satu dicek nggak sama dengan 0 dan nggak nunjuk gerbang satu juga, berarti PNX lagi. Di sini, oh ini nunjuk ke Alert First. Ini udah nggak berlaku lagi loopnya, udah berhenti. Ini udah false. Berhenti, dicek di if-nya. Oh, PNX sama dengan L first, berarti outputnya snail. Ada yang bertanya ini? Nggak ada. Kalau buat yang ini harusnya udah kurang lebih sama ya. Kayak searching juga.
Mungkin masih ada 3 menit. Hmm, Kalian yakin prefix sama infix kalian bisa? Soalnya eh, di kuis mungkin aja ada soal kayak gini. Kalau misalnya buat Q kayaknya kurang lebih sama kayak single English ya. Bedanya dia ada hex sama tail. Dia tuh cuma bisa ke direct first sama answer class doang. Kalau misalnya Q, kalau misalnya stack kurang lebih sama sih, cuman dia cuma aksesnya tuh topnya doang ya. Buat primitifnya harusnya kurang lebih sama. Ya mungkin aku bakal jelasin yang di sini ya. Misalkan ada ini ekspresi ini, kita mau ke itu kan indeks. Kita mau ke postfix. Postfix itu kan kayak gini nih. Kalau misalnya AP plus berarti ini di belakang. Terus ini AP di belakang juga. Nah, kalau misalnya cara aku sih, ditulis dulu bilangannya. Misalkan itu kan ada 2, 3, 2, 1, sama 5, 3. Kalau misalnya sesuai dengan aturan aritmatika, berarti ini yang duluan kan. Ini 23. 2 sama 3, duluan. Terus kain postfix dan kalinya di belakang. Di sini. Ini tuh artinya 2 kali 3. Terus yang ini kita grouping 21. Berarti 21 udaranya di sini minusnya. Terus 53, berarti ininya di sini. Kan masih ada per nih. Sedangkan per ini tuh antara 23 kali setengah 21 minus. Ini pernya taruh di sini. Karena kan ini 23, yang 21. Sedangkan udah di grouping, 23 sama 21-nya, operatornya apa nih? Mau diapain 23 sama 21? Oh, ini per, berarti setelah mereka habis itu selesai semua, di kelas ini. Kan ini udah dihitung, berarti ini udah menjadi satu kesatuan. Ini juga udah jadi satu kesatuan. Nah, inilah, ini sama ini ya. Berarti tinggal operannya apa, plus. Itu ke postfix-nya. Ada yang tanyain? Postfix? Ada ya. Terus buat prefix-nya, sama aja kayak tadi kita grouping dulu. Yang kita hitung kan 23, 21, sama 53. 23 apa ininya? Kali 21 minus 53 kali 3. Terus habis itu 23 sama 21, dua-duanya kan ini grouping 1 sama grouping 2, udah di depannya, pernya. Terus habis itu yang terakhir yang plus. Yang plus kan tadi ini dulu kan ya, yang dihitung, habis itu yang ini. Berarti ini grouping yang pertama, ini grouping yang kedua. Ini berarti hmm, kayak gini lah. Istilahnya ini udah jadi angka, ini udah jadi angka. Jadi kalau misalnya prefix, kan kalau misalnya ini udah jadi angka, berarti langsung di depannya aja operannya. Di sini plus. Kalau misalnya prefix infix nggak usah pakai bracket, ini cuma biar mudah jelasin aja. Oke. Kalau ini buat prefix ya.
Ada yang mau tanyain? Kalau buat ke infixnya, ini udah dihitungin ya. Jadi prefix ke infix. Atau mau dijelasin ulang atau tidak perlu? Gimana? Karena waktu juga udah habis, jadi kita cukupkan sekarang. Terus, oke. Boleh open cam dulu, aku SS dulu. Terima kasih banyak yang udah datang. Dan terima kasih. Kalau misalnya ada kesalahan, memaafkan, boleh langsung lihat ya. Terima kasih, Kak.